Pernah ngerasa hidupnya kacau banget sampai rasanya hal indah gak bakal terjadi? Video ini buat kalian. Mari kita belajar melihat hidup dari sisi yang berbeda. Hari ini kita belajar dari tabrakan eksoplanet dan pembentukan bulan. Kok bisa? Let's start it. Listen to what I've read from the website. Tabrakan eksoplanet merupakan peristiwa di mana dua planet saling bertabrakan satu sama lain. Meskipun terdengar mengerikan, namun peristiwa ini dianggap sebagai bagian penting dari pembentukan planet berbatu dan dapat menghasilkan puing-puing yang dapat dideteksi oleh teleskop. Dilansir dari website NASA dalam artikelnya yang berjudul "Apa yang terjadi ketika planet bertabrakan?", disebutkan bahwa tabrakan dahsyat antar dua eksoplanet di sistem BD plus 2307 yang mengubah keduanya menjadi puing-puing berdebu. 10 tahun dari artikel ini diterbitkan, para ilmuwan berspekulasi bahwa terdapat debu hangat di sistem ini yang diakibatkan oleh tabrakan antar planet. Dalam misi Sophia NASA, mereka menemukan lebih banyak debu hangat yang memperkuat spekulasi bahwa memang pernah ada dua eksoplanet yang bertabrakan. Hal ini membantu membangun gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya kita. Tabrakan semacam itu bisa jadi serupa dengan peristiwa dahsyat yang pada akhirnya membentuk bulan kita. Bersumber pada penjelasan di salah satu artikel NASA dengan judul "Bagaimana Bulan Terbentuk?", bulan bumi lahir dari kehancuran. Mendekati waktu pembentukan tata surya 4,5 miliar tahun yang lalu, sesuatu, mungkin sebuah objek seukuran Mars, atau mungkin serangkaian objek, menabrak bumi muda dan menghasilkan cukup banyak puing yang meleleh dan menguap keluar angkasa untuk membentuk bulan. NASA mengunjungi bulan dengan misi Apollo pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Kunjungan tersebut mengevolusi pemahaman kita tentang asal-usul bulan. Semua bukti Apollo menunjukkan bahwa bulan terbentuk dari tumbukan besar. Jenis dan komposisi sampel menunjukkan bahwa bulan telah meleleh selama pembentukannya dan ditutupi oleh lapisan magma yang dalam selama puluhan juta hingga ratusan juta tahun. Batuan bulan ditemukan hanya mengandung sejumlah kecil unsur yang menguap saat dipanaskan. Yang selanjutnya menunjukkan bahwa mungkin bulan terbentuk akibat tumbukan berenergi tinggi yang membuat unsur-unsur tersebut lepas. Ada 5 hal yang bisa disimpulkan dari batuan bulan Apollo. Yang pertama, komposisi kimia batuan bulan dan bumi sangat mirip. Yang kedua, bulan dulunya tertutup oleh lautan magma. Yang ketiga, meteorit telah menghancurkan dan melelehkan bebatuan di permukaan bulan melalui tumbukan. Dan kelima, tanah bulan terbuat dari batuan hancur yang terbentuk dari tumbukan meteoroid. Masih menurut NASA, yang terpenting, sampel dari batuan tersebut menunjukkan bahwa bulan pernah menjadi bagian dari bumi. Batuan basaltik dari mantel bulan memiliki kemiripan yang mencolok dengan batuan basaltik dari mantel bumi. Isotop oksigen dan unsur-unsur lain yang tersegel dalam spesimen tersebut sangat mirip dengan batuan bumi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kemiripan tersebut bukan hanya sebuah kebetulan. Meski bumi dan bulan sama-sama berasal dari tabrakan purba itu, dan tentu saja bumi lebih mudah dijangkau, namun mempelajari terciptanya bulan memberikan peluang terbaik bagi kita untuk memahami apa yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Selain peristiwa seperti tumbukan, sebagian besar permukaan bulan berubah dalam skala waktu yang jauh lebih lambat. Untuk itu, para ilmuwan menggunakan petunjuk yang tersimpan di permukaan bulan untuk menyusun sejarah bulan. Teori pembentukan bulan yang valid juga harus menjelaskan posisi bulan saat ini dalam kaitannya dengan bumi, serta kecepatan dan kemiringan orbitnya. Reflektor permukaan yang dipasang di bulan selama Apollo menunjukkan bahwa bulan terbentuk jauh lebih dekat dengan bumi kita, dan oleh karena itu, laju rotasi bumi awal jauh lebih tinggi daripada sekarang. Namun saat ini, jarak antara bumi dan bulan juga panjang hari di bumi terus bertambah karena efek pasang surut bumi. Akhirnya, terdapat perbedaan aneh di antara sisi dekat dan juga sisi jauh bulan. Perbedaan tersebut meliputi ketebalan kerak 70 km di sisi dekat bulan versus 150 km di sisi jauh bulan. Seberapa erat perbedaan ini berkaitan dengan pembentukan bulan, bagaimana ia mendingin, bagaimana aktivitas vulkaniknya terjadi, bagaimana ia dibombardir oleh objek-objek dari luar angkasa adalah pertanyaan yang terus diperdebatkan oleh para ilmuwan hingga saat ini. Misi Apollo Moon terakhir dilakukan pada tahun 1972. Para ilmuwan telah menghabiskan puluhan tahun untuk menyelidiki sampel dan data bulan dari misi Apollo.
menggabungkannya dengan informasi yang diperoleh dari misi-misi bulan berikutnya, hingga menarik kesimpulan dan juga mendatangkan pertanyaan-pertanyaan baru. NASA dengan misi Artemis mendatang ditargetkan mampu untuk membantu memecahkan beberapa misteri yang masih belum terpecahkan. Sesuatu yang indah dan terbaik muncul dari sebuah pengorbanan, perasaan gak nyaman, dan bahkan hadir setelah kehancuran. Hancur dari rencana, hancur dari angan-angan, tapi kembali terbentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan bermakna untuk kita.